Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada siang hari ini saya mereact video yang diupload oleh Saifuddin Ibrahim ya. Di hari kemarin ya, kasih dalam perbuatan membantu saya ketika dalam penjara. Di sini ada sebut saja lembaga pelayanan masyarakat yang berbasis Kristen ya, yaitu Kasih Dalam Perbuatan mendatangi rumahnya Saifuddin Ibrahim dan bercengkrama gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan istri Saifuddin Ibrahim. Ini istrinya ya. Di sini istrinya itu menyampaikan bahwa Pak KC itu tidak menista agama, hanya membuat hak jawab bla 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 bla. Nah, dan seterusnya. Apakah ini akan diperjuangkan oleh gengnya WAFM atau WA Form Bursadin, kelompoknya si Pak Tommy Bastaman di sini ya, dan Lindsay, dan apakah memang jadi dibawa ke Dewan Keamanan PBB? Halau, ke Dewan Keamanan PBB, jangan-jangan iya nih buktinya. Gawat ini United Nation nih, ada sedang sidang masalah HAM nih. Apakah ini HAM masalah si Kosman Sunet atau masalah lain? Nanti kita cek ya. Apa benar jangan-jangan Sebelum ke sana, mari kita nikmati postingan dari Pak Saifuddin ya, menghadirkan dari apa nih, kasih dalam perbuatan, ngobrol-ngobrol dengan Ibu Kosman Sunet ya. Jawab itu jawaban apa adanya. Dia selalu dilontarkan hinaan caci yang menghina dia yang macam-macam lah. Jadi dia hanya kan bapak selalu kalau mulai kan kita sebagai apa tuh bang masyarakat kita harus mengeluarkan kata-kata dengan apa tuh suka iya bukan pendapat itu selalu begitu bapak kan walaupun tertulis maupun bapak selalu begitu maupun tertulis maupun kita bapak selalu begitu abang tentu kan dok apa sedang memang bapak kan dia kan tertulis nggak itu yang bisa pendidikan juga di situ ada yang misalnya ayat jin dan itu ada berarti juga udah ditaruh jadi nggak mengada-ngada bapak semuanya tertulis dari hadis dari Quran dari Al-Quran itu semuanya bapak. Menurut istri Saifuddin menurut istrinya si Kosman itu katanya apa yang disampaikan oleh si Kosman itu adalah hak jawab, kemudian semua berbasis fakta. Katanya jin itu kan dalam Quran ada, iya betul. Katanya di situ juga Nabi Muhammad dikurmuni jin. Ya maksudnya itu Rasulullah kan berkata kan bahwa apa bukan berkata sih, dalam Quran dikatakan wama arsalnaka ila rahmatil alamin, dan tidaklah kuutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat bagi segenap alam. Segenap alam berarti ya alam manusia, alam jin. Artinya apa? Nabinya jin juga yang memang diperintah untuk beribadah juga nabinya Nabi Muhammad ya. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuutus jin dan manusia kecuali beribadah. Nah, ibadah itu menggunakan syariat dong. Syariatnya apa? Islam dong. Nabinya siapa? Nabi Muhammad dong. Tentu Muhammad akan jadi yang dijadikan guru gitu loh. Tapi kalau ada pernyataan bahwa Nabi Muhammad mengikuti jin, salah. Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti jin. Kalau ada statement bahwa Allah itu raja jin, salah. Hoak. Kalau ada pernyataan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro dari jin, itu pun salah. Itu tuduhan dari si Christian Prince ya. Oke. Nah sekarang, dan ini kan kasusnya akan dibawa ke luar negeri nih ya oleh si Tommy Bastaman yang di Los Angeles. Apakah mereka tembus ya karena ada adegan ini? Jangan-jangan adegan ini masalah si Kosman atau jangan-jangan masalah lain, kita nggak tahu ya. Oke, hati-hati kita mencerna berita ya. Coba dengar dulu bagaimana. Kami akan menuju ke sana. Yang saya sangat khawatirkan kalau di Barreskrim saja bisa terjadi. Apakah ada tempat yang aman khususnya buat Pak Kece dan keluarganya? Kalau memang tidak begitu aman, apakah bisa diamankan lewat suaka politik? Ya, saya nanti meminta petunjuk karena yang lebih mengerti di dalam negeri orang lokal adalah pengacara resmi ini. Ya, yang gak resmi saya nggak mau dengerin. Yang resmi ini yang saya mau dengerin. Ya, dengan arti kata satu, kedua juga ya tentunya perlu donasi dan dana. Ya, saya bukan berbicara percaya dengan Abi atau yang lain, tapi kalau sistemnya transparansi, ya orang luar negeri itu tidak percaya. Kasus tsunami aja dana tidak dikasih ke pemerintah, dikasihnya ke orang-orang Kristen untuk karena biasanya suka nggak nyampe. Nah, kan sistemnya kalau memang Abi berani transparansi, siapapun juga, Saifuddin Ibrahim apa siapapun juga kalau sudah transparansi, dana itu gampang mengeceknya.
ya tentunya juga hamba Tuhan pengacara juga harus dikasih makan juga kalau ada uangnya, ya. Kita sudah tapi poin ini saya mau bicara apa yang bisa kita intervensi dari luar negeri, entah itu dari Amnesty International Amnesty, karena di internet. Satu lagi poin kedua yang saya hormati pengacara, ya, ini kan kasusnya HAM, ya, kasusnya HAM. Sekarang saya dengar di Indonesia ada kasus Munir sedang dimunculkan, kasus 2019 sedang dimunculkan. Kenapa kasus 1098 Mei tidak dimunculkan? Sudah ratusan lebih orang Tionghoa, orang Kristen diperkosa, dibakar, bahkan sudah ada di peran resmi Kompas. Yang Munir yang satu orang meninggal dimunculkan walaupun dia punya rahasia. Ya, kasus 19 yang saya tahu, yang saya dengar cuma 10 orang. Kenapa kasus ini tidak dimunculkan lagi di era di mana yang saya juga melihat ada progresif di rezim ini, ya, ada progresif dibandingkan rezim-rezim sebelumnya. Kenapa tidak dimunculkan? Itu kan satu paket, ya. Kita tahu dari berapa ribu gereja pernah dibakar di Indonesia, berapa pendeta yang pernah dibunuh, ya. Itu hanya gemercik saja, tetapi tidak ada hasilnya. Saya rasa ini satu paket, dan bagaimana saya meminta advis kepada yang saya hormati Pak Komarudin Sitompul sebagai dapur. Bahaya. Orang. Jadi yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan Bapak tadi adalah bahwa lembaga-lembaga HAM internasional, termasuk PBB, termasuk ormas-ormas lainnya dari internasional, bisa mengintervensi presiden atau pejabat tinggi negara Republik Indonesia supaya patuh hukum. Ya kan, akan mendesak PBB, lembaga internasional lain, termasuk ormas-ormas internasional untuk mendesak Bapak Presiden katanya untuk mematuhi hukum. Halo. Nah, mari kita lihat sini ya, apakah ini benar sudah terjadi sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membicarakan masalah HAM si KC atau masalah HAM lain, kita nggak tahu ya. Ini sampai dari September 2020. 2020 saudara-saudara. Tapi dengar dulu bagaimana, apa sih isinya nih sidang umum masalah HAM ini, kita lihat ya. Minimal kita belajar tentang bagaimana sih kalau ada sidang umum masalah HAM. Oke, dengar ya. Kita belajar bahasa Inggris. Oke. Indonesia comprising of more than hundreds of ethnic groups. Terdiri dari, comprise itu sama juga consist of atau comprise of hundred and thousands ethnic group, ya, ada etnis ya, ada ribuan ratusan etnis gitu, bangsa, suku, ras. A diverse, perbedaan, and multicultural nation. Dan multicultural nation, dan bangsa-bangsa yang berbeda gitu, suku bangsa berbeda. With thousands of tribes and hundreds of local languages. Dan terdiri atas ribuan dan ratusan bahasa gitu. Spreading across more than 17,400 islands. Yang tersebar di antara 17.400 pulau di Indonesia, oke. Is committed to human rights. Adalah berkomitmen terhadap human right. Jadi gitu, Indonesia itu komitmen terhadap human right. Tapi human right masalah apa nih, kita tahu ya, Nek. We value diversity. Kita value itu nilai, kita menghargai. Value itu kan nilai, harga. Kita menghargai perbedaan, termasuk beda agama. Oke, next. We respect tolerance. Kita menghargai toleransi, respect ya, hormat. Kita menghormati toleransi. Oke, next. And everybody has the same right in this third largest democratic country in the world. Dan setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan demokrasi yang adalah Indonesia itu terbaik, terbesar, terbaik gitu ya, nomor 3 di dunia. Jadi jangan menganggap remeh, Indonesia itu memiliki HAM yang buruk, HAM-nya hebat loh, terbaik, nomor 3 di dunia. Oke, understood? Ngerti nggak sih? Oke, next. We have also promoted and kita juga mempromosikan protected human rights dan menjaga human right, hak asasi manusia. Oke, next. Where each individual has the same rights under the law. Bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum. Oke.
Furthermore, Lebih jauh lagi, we have ratified the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. kita pun sudah meratifikasi, lebih jauh lagi kita telah meratifikasi katanya HAM tentang penghapusan diskriminasi ras gitu ya. Demikian ya. While interestingly, Dan menariknya katanya, Vanuatu has not even signed it. dan sayangnya Vanuatu tidak pernah menandatanganinya. Ini kuncinya. Vanuatu tidak pernah menandatanganinya. Berarti apa? Ini bukan kasus HAM masalah si Kacek. Kacek mau dibawa ke PBB, emang lu siapa? Si Vanuatu ini seorang presiden di sekitar Pasifik ya. Dia tuh ngobok-ngobok masalah apa ya, Irian gitu. Irian itu katanya tidak ada HAM-nya, harus dipisahkan, harus merdeka. Indonesia tidak melakukan HAM, bla 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 bla. Si Vanuatu sendiri tidak pernah meratifikasi tentang HAM. Ngapain ngurusin HAM Indonesia? Hello. Jadi saudara-saudara, ini bukan kasusnya si MKC ya, tolong diklarifikasi. Ini masalah Vanuatu yang sok-sokan kata menganggap Indonesia tidak melaksanakan HAM, padahal dia sendiri tidak pernah meratifikasi masalah HAM. Bagaimana masalah KC? Emangnya KC siapa? Masalah remeh-remeh kok sampai dibawa ke PBB. Di mana sih otakmu tuh? Autak di mana? Autak ya. Sekian dulu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.